Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku kelas 4. Apa kabar kalian? Sehat? Ya. Sekarang kita akan belajar PAI. Disiapkan ya. Sudah mandi? Di rumah tetap harus rajin mandi loh ya. Sesuai nanti tema kita kali ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Siap? Yuk. Membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Dimulai dari ta'awud dengan sikap yang sopan. Siap? Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bab 4 di halaman 35, yaitu bersih itu sehat. Nah, bersih itu apa? Oke. Bersih itu adalah bebas dari kotoran. Nah, kemudian karena kita umat Islam, kita juga harus suci. Nah, suci itu apa? Suci itu bebas dari najis. Jadi beda antara bersih dan suci. Sesuatu yang bersih belum tentu suci. Paham ya? Nah, sekarang suci tadi adalah bebas dari najis. Sekarang kita belajar najis itu apa? Ada yang tahu? Najis adalah segala sesuatu yang karenanya terhalang seseorang untuk beribadah kepada Allah. Atau dengan kata lain, najis adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Mengapa? Karena Allah Maha Suci, maka orang yang beribadah harus dalam keadaan suci. Nah, yang dimaksud dengan suci dari najis itu bagaimana? Orang yang sudah melakukan wudhu, orang yang sudah mandi atau tayamum. Nanti kita akan bahas satu per satu. Nah anak-anak, pertama-tama kita belajar tentang najis dulu. Ternyata najis itu bermacam-macam. Ada najis yang ringan, ada najis sedang, ada najis yang berat. Nah, tiga-tiganya ini cara menyucikannya juga berbeda. Kalau najis ringan itu contohnya air pipis bayi laki-laki yang belum mendapatkan makanan tambahan. Jadi dia masih ASI, air susu ibu. Nah, itu najis ringan. Cara membersihkannya cukup dipercikan air. Jadi misalnya jilbabnya Bu Rini kena pipis bayi laki-laki tadi yang belum mendapatkan makanan tambahan, maka cukup dipercikan air. Air dipercikan. Sudah. Suci. Nah, kemudian kalau najis sedang itu bisa air kencing bayi atau anak yang dia sudah makan makanan tambahan. Bisa juga kotoran ayam, kotoran bebek, atau kita sendiri, air kencing kita, kotoran kita ya, BAB kita itu najis sedang. Cara menyucikannya bagaimana?
dengan diguyur air. Jadi airnya harus mengalir. Bisa dengan gayung. Jadi misalnya jilbabnya Bu Rini kena air kencing anak-anak, misalkan ya Bu Rini gendong anak umur 2 tahun terus pipis. Wah, ini harus diguyur dengan air. Guyur sampai hilang baunya, sampai hilang warna air kencingnya. Itu baru suci. Kalau kena BAB juga sama, harus diguyur dengan air mengalir sampai hilang bau dan warna. Kemudian sebentar ya, sebelum dilanjut ke najis yang berat, air yang digunakan untuk menyucikan tadi harus air yang suci dan mensucikan. Air apa itu? Air mutlak, namanya air mutlak. Air yang suci dan menyucikan. Kalau kita biasanya pakai air dari air sumur. Nah, itu contohnya air mutlak. Bisa juga dengan air hujan atau air laut. Itu juga termasuk air yang bisa menyucikan najis. Nah, kemudian yang terakhir, najis berat. Najis berat itu apa? Contohnya, misal air liur anjing. Jadi misalkan main ke rumah teman yang punya anjing, kemudian baju kita atau mungkin kaki kita dijilat anjing, ngeri. Nah, cara menyucikannya beda. Cara menyucikannya harus dengan 7 kali. Salah satunya dengan tanah, yang 6 kali bisa dengan air. Jadi ambil tanah yang kering, kemudian diusapkan ke bagian tubuh yang kena jilatan tadi, air liur anjing, diusap pakai tanah, kemudian baru diguyur pakai air 6 kali. Jadi 7 kali untuk menyucikan najis berat. Oke, siap? Gitu ya. Macam-macam najis dan cara menyucikannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang hadas. Hadas itu apa ya? Itu tuh kalau kalian, kok perutku nggak enak rasanya. Nah, kemudian terdengar suara, ada suara apa tuh? Nah, kemudian kadang ada baunya, namanya kentut. Nah, itu termasuk hadas, hadas kecil. Nah, hadas kecil itu cara menyucikannya, cara bersuci itu dengan wudhu. Seperti biasa wudhu, tapi harus benar loh ya wudhunya. Nah, kemudian kalau hadas besar itu apa? Misalnya kalau wanita itu haid, kalau laki-laki itu mimpi basah. Jadi ini untuk orang yang sudah balik. Nah, maka cara bersucinya yaitu dengan mandi. Mandi wajib, mandi besar. Jadi seluruh tubuh itu harus basah, terkena air, digosok-gosok bersih. Begitu ya. Nah, itu hadas. Nah, tetapi kadang ada kondisi yang tidak ideal, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kita sedang pergi ke tempat yang di situ tidak ada air. Maka ketika kita BAK atau BAB tetap harus bersuci, harus istinja, harus cebok. Kalau ada air mudah, pakai air diguyur, dengan tangan kanan kita mengguyur, tangan kiri kita untuk membersihkan kemaluan. Nah, kalau tidak ada air bagaimana? Nah, dalam Islam itu memudahkan semua urusan manusia, termasuk bersuci. Kalau tidak ada air, boleh dengan tisu. Mudah toh mendapatkan tisu. Sering orang-orang itu membawa tisu untuk apa? Untuk keamanan, untuk kenyamanan. Nah, jadi tadi bisa dengan tisu kalau tidak ada air. Kalau tisunya tidak ada, bagaimana? Kalau misalkan di tengah hutan, tidak bawa tisu, terus bagaimana? Nah, bisa dengan
batu. Batu yang kering, yang kesat, yang dia halus. Jangan pilih batu yang tajam, sakit nanti. Jadi pakai batu yang halus, bersih ya. Pastikan itu batu loh ya, bukan kotoran binatang. Nah, batu yang halus, yang bersih. Nah, itu bisa untuk istinja, untuk cebok, pengganti air bersih, air suci. Nah, itu ya hadas. Hadas itu hadas apa tadi? Ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil contohnya ketika kita kentut, ketika kita BAK-BAB tadi. Kemudian kalau hadas besar apa? Haid, mimpi basah. Nah, bersucinya dengan mandi. Oke, diingat-ingat ya, itu tentang hadas. Anak-anak, kita sudah belajar tentang najis dan hadas. Jangan lupa dengan air mutlak yang suci dan menyucikan. Tetapi Allah juga memberi keringanan. Tadi ya, kalau tidak ada air bisa dengan tisu, bisa dengan batu. Nah, kalau mandi, kalau wudhu bagaimana? Ada keringanan juga. Kita bisa tayamum. Tahu tayamum? Nah, kita akan bahas, pertemuannya akan datang. Nah, sekarang tadi kita belajar tentang hadas besar disucikan, bersuci dengan mandi. Nah, kita akan belajar adab di kamar mandi. Meskipun sudah tahu, kita ulang lagi. Siap ya? Oke, meskipun kalian sudah setiap hari melakukan, Bu Rini mengingatkan kembali ya, adab ke kamar mandi. Yang pertama, membaca doa masuk ke kamar mandi. Masih ingat? Ayo masih ingat? Doa masuk kamar mandi. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal apa? Khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Kejahatan dan kotoran. Jadi di dalam kamar mandi itu bisa jadi ada makhluk Allah gaib yang nanti mengintip kita. Jadi agar kita tidak diintip, kita berdoa berlindung kepada Allah. Pertama, berdoa. Yang kedua, masuklah ke kamar mandi dengan kaki kiri. Oke, jangan kebalik loh ya, pakai kaki kiri. Kemudian di kamar mandi itu secukupnya, jangan berlama-lama. Kalau kalian mau BAK ya sudah BAK. Kemudian cebok atau istinja. Kemudian sebaiknya keluar kamar mandi itu dalam keadaan suci, jadi kalian berwudu dulu. Nah, kemudian tadi secukupnya di kamar mandi, tidak berlama-lama. Oke, kalau mandi ya sudah seperlunya mandi, tidak mainan. Kemudian ketika kita mandi hemat air, ketika wudu hemat air, dibuka kerannya tidak usah sampai pol, hemat air. Nah, ketika sudah selesai, maka keluar kamar mandi dengan kaki kanan, kemudian membaca doa keluar kamar mandi. Masih ingat doanya? Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Itu adab ke kamar mandi. Siap dilakukan ya? Jangan lupa. Anak-anakku semua, kita sudah belajar tentang bersuci. Betapa indahnya Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga suci. Untuk apa? Ternyata di balik perintah Allah itu banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, banyak manfaat yang kita peroleh. Apa? Salah satunya sehat. Seperti sekarang ini ada wabah corona. Apa yang dianjurkan pemerintah? Selalu cuci tangan dengan sabun, memakai masker, ya kan? Itulah ajaran Islam sebenarnya. Kalau
kita semuanya melaksanakan perintah Allah dengan baik, dengan benar, pasti kita akan dibebaskan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kotoran, karena tidak menjaga kebersihan. Kita bersyukur menjadi umat Islam yang oleh Allah diperintahkan untuk selalu bersuci. Anak-anakku, kiranya cukup sekian dulu ya pelajaran kita kali ini tentang bersuci. Bu Rini berharap kita semuanya bisa mengamalkannya. Oke, sekarang kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapkan sikap kalian untuk berdoa. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Bu Rini ada salah, mohon dimaafkan. Kita saling memaafkan. Bu Rini berdoa semoga Allah memaafkan kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Cukup, Bu Rini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.